Selain McLaren, satu tim yang berhasil mencuri perhatian pada gelaran GP Inggris kemarin adalah tim Williams. Bukan cuma tampilan warna atau livery mobil yang spesial untuk menyambut balapan GP ke-800 mereka di F1, namun performa mereka sungguh memikat di sirkuit Silverstone. Williams datang ke Inggris dengan kepercayaan diri yang tinggi, mengingat mereka sedang dalam tren yang sangat positif pasca update besar-besaran yang mereka perkenalkan di Kanada. Sejak itu performa mereka meningkat cukup signifikan, terutama ketika Alex Albon berada di balik kemudi yang mampu menghasilkan performa yang sensasional. Albon berhasil membawa Williams untuk bertarung di barisan 10 besar dengan raihan poin yang ia dapat di Kanada serta bisa menembus sesi Q3 di dua balapan sebelumnya. Performa gemilang tersebut kembali ia tampilkan pada balapan kandang mereka di GP Inggris yang semakin menegaskan seberapa jauh progres yang sudah dibuat oleh tim legendaris ini. Albon sejak awal sudah tunjukkan kecepatan yang fenomenal dengan kunci posisi 3 besar tercepat dalam 3 latihan bebas GP Inggris. Pada sesi FP1, publik dan tim mungkin masih ragu dengan seberapa kencang Williams. Namun ketika Albon berhasil mengulangi prestasi yang sama di sesi latihan bebas kedua, di mana catatan waktunya bisa diraih di awal-awal sesi bersamaan dengan Verstappen, maka hal itu sudah mengkonfirmasi jika Williams benar-benar kencang di Silverstone. Apalagi rekan setimnya yaitu Logan Sargeant juga menunjukkan performa yang sama dengan tembus ke barisan 5 besar. Albon bahkan sempat memberikan Williams sedikit harapan dengan mencatat waktu tercepat kedua di sesi latihan bebas ketiga, di mana ia cuma terpaut sepersekian detik dari Charles Leclerc. Ketika masuk ke sesi kualifikasi, pembalap berkebangsaan Thailand ini nyaris saja out dari Q1 yang berjalan kacau dengan kondisi trek yang mengering setelah diguyur hujan. Albon sempat terkena track limit ketika melibas di tikungan di sektor kedua, dan ia beruntung dengan adanya red flag di akhir sesi yang disebabkan oleh mobil Kevin Magnussen yang mogok. Sempat ketar-ketir karena nyaris rungkat di kualifikasi setelah penampilan yang apik di sesi latihan bebas. Albon memberikan fans F1 rasa lega ketika ia akhirnya bisa catatkan waktu yang membuatnya lolos ke sesi Q2. Setelah itu, kualifikasi berlangsung relatif nyaman bagi Albon dengan kondisi trek yang mulai mengering dan suhu yang mulai memanas. Catatan waktunya selalu konsisten kompetitif dan tidak terlalu jauh dari papan atas. Meski cuma bisa kunci posisi ke-8 di akhir kualifikasi, tapi performa tersebut sudah cukup bagus karena selama mereka bisa stay up di 10 besar dengan gap waktunya tidak terlampau signifikan, artinya Williams sudah ada di jalur yang tepat. Ketika balapan race pace mobil FW45 secara garis besar memang masih cukup kurang kompetitif jika dibandingkan dengan tim papan atas ataupun dengan tim seperti Aston Martin dan Alpine. Ketika start, Albon mengaku jika ia tidak punya grip yang bagus dan membuatnya kehilangan 2 posisi dari Alonso dan Gasly. Balapannya makin sulit ketika ia disalip oleh Sergio Perez yang membuatnya sempat keluar dari barisan 10 besar dan kesulitan untuk menyamai pace dari pembalap di depannya. Namun berkat strategi golong yang mereka terapkan, itu menempatkan Albon ke posisi yang sangat ideal ketika safety car keluar di lap ke-33. Dia berhasil kembali ke barisan 10 besar dan dengan ban soft baru, ia kemudian menyalip Carlos Sainz untuk memastikan finish di posisi ke-8 untuk mengasapi duo Ferrari. Logan Sargeant juga nyaris saja meraih poin perdananya, di mana ia finish di posisi 11. Tambahan 4 poin membuat mereka naik ke posisi ke-7 klasemen konstruktor untuk menggeser tim Haas. Lantas, apa sebenarnya faktor penyebab kenapa Williams bisa tampil ugal-ugalan di GP Inggris kemarin? Williams sebenarnya sangat pesimis dalam menatap GP Inggris karena sirkuit Silverstone yang secara layout berpotensi untuk mengekspos kelemahan dari mobil mereka. Silverstone punya 2 elemen kunci yang bisa membuat Williams kesulitan di sana. Yang pertama jelas adalah tikungan-tikungan cepatnya. Lalu kedua adalah angin kencang yang jadi ciri khas sirkuit tersebut. Tikungan cepat jadi kelemahan Williams musim ini jika kita lihat performa mereka di Catalunya, di mana Albon dan Sargeant habiskan mayoritas race di papan bawah. Ditambah dengan sirkuit Silverstone yang merupakan sirkuit bekas bandara yang luas serta permukaannya datar, membuat angin jadi tantangan besar di sana. Mobil Williams sejauh ini masih membawa kelemahan dari mobil musim lalu, yaitu sensitivitas terhadap angin yang akan berpengaruh terhadap keseimbangan mobil, terutama di tikungan cepat. 2 faktor tersebut pada faktanya memang sangat berpengaruh terhadap performa Williams sepanjang akhir pekan kemarin, dengan angin kencang serta suhu panas yang melanda sepanjang sesi latihan bebas. Albon bahkan mengatakan jika dampak anginnya bisa mengubah karakter mobil secara signifikan, di mana ia bisa alami oversteer di bagian awal sirkuit
lalu alami understeer di pertengahan sirkuit. Masalah angin itu bukan cuma dialami oleh Williams, tetapi juga oleh tim-tim lain. Tetapi perbedaannya adalah tim-tim lain lebih menderita ketimbang Williams dan itu jadi titik pembeda yang membuat mereka bisa membuat kejutan dengan tembus 3 besar pada sesi latihan. Albon mengaku jika mobilnya sama sekali tidak nyaman untuk dikemudikan dengan perubahan keseimbangan di antara satu sektor dengan sektor yang lain. Tapi Williams berhasil menemukan settingan yang pas untuk bisa memaksimalkan mobil di beberapa area sirkuit. Satu hal yang bisa kita lihat dari seberapa jitu-nya settingan mobil Williams adalah mereka mengorbankan kecepatan atau top speed di lurusan untuk mendapatkan keseimbangan yang pas saat menikung dengan kondisi trek yang berangin. Hal itu bisa kita lihat di data mini sektor pada sesi latihan bebas kedua, di mana Alex Albon unggul dalam hal traksi dan pengereman dibandingkan dengan Max Verstappen serta Carlos Sainz. Secara top speed, Williams memang masih bagus, namun mereka bukanlah yang terbaik karena sedikit dikorbankan untuk menyesuaikan karakter mobilnya dengan kondisi sirkuit. Selain setup yang jitu, salah satu hal yang mungkin juga punya andil dalam peningkatan performa Williams di Silverstone adalah spek baru ban Pirelli. Seperti yang kita tahu, Pirelli keluarkan spek ban baru yang punya struktur lebih kuat, supaya bisa menahan beban dari kecepatan mobil F1 yang makin kencang. Spek terbaru ini, meskipun tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya, namun mempunyai dampak yang bervariasi di beberapa tim. Mercedes dan Aston Martin misalnya, yang mengalami masalah oversteer di tikungan cepat, membuat keduanya kesulitan di sepanjang sesi latihan bebas hari Jumat yang panas. Namun spek baru ini bisa dibilang membuat Williams makin kompetitif karena mereka punya pemahaman yang bagus soal bagaimana cara untuk maksimalkan ban Pirelli. Suhu yang lebih dingin di hari Sabtu dan Minggu membuat tim-tim yang semulanya kesulitan di hari Jumat kembali menemukan kecepatan mereka yang sebenarnya. Namun performa Williams tetap konsisten di kualifikasi dengan catatan waktu Albon yang sama cepatnya dengan sesi-sesi sebelumnya. Hal itu memberi indikasi jika performa Williams kemarin bukanlah anomali dan jika mereka bisa pertahankan pendekatannya yang memprioritaskan penyesuaian settingan mobil, maka tim ini sudah sah masuk sebagai pesaing baru di papan tengah. Tentu Williams masih punya kelemahan besar di sirkuit dengan tikungan medium atau lambat, tapi dengan papan tengah yang ketat dan karakter tiap tim yang sangat spesifik tiap sirkuitnya, maka setiap keunggulan yang mereka punya harus diperhitungkan dengan matang. Apalagi mereka punya pembalap sekelas Alex Albon yang semenjak pindah ke Williams, ia menunjukkan kemampuannya dalam menyesuaikan gaya balap dengan settingan mobil yang optimal. Kegagalannya di Red Bull ketika ia didepak dari tim utama pada akhir 2020 merupakan titik balik perjalanan karirnya di F1. Menjadi pembalap tes serta simulator Red Bull yang bekerja di balik layar, membuat Albon jadi paham soal berbagai hal mengenai teknis mobil serta bagaimana komunikasi di tim dengan pembalap itu bekerja. Komunikasi yang ia pelajari selama di Red Bull tersebut ia terapkan di Williams untuk memaksimalkan performa mobil di setiap balapannya. Berlaga di ajang DTM selama gap year setahun yang ia jalani membuat Albon jadi pembalap yang lebih komplit secara skill set. Datangnya James Vowles juga membuat pembalap berdarah Inggris ini semakin jadi pembalap yang bagus secara personality. Di era Josh Capito, Albon sering dikritik terlalu lembut dan terlalu nurut ketika briefing di dalam tim. Namun, di tangan James Vowles, dia bahkan diperintah untuk lebih aktif mengkritik timnya sendiri dan berani ambil inisiatif soal setup mobil ataupun soal keputusan yang berhubungan dengan jalannya balapan. Albon sudah membuktikan jika dirinya bisa menjadi leader di Williams dan dinilai sebagai sosok yang tepat untuk bisa membawa tim ini kembali ke tempat yang seharusnya. Kontraknya sudah diperpanjang sampai 2025 dan setidaknya bisa memberi proteksi dari potensi kacaunya pasar atau transfer pembalap F1 di akhir 2024 nanti, di mana Albon digosipkan sedang diincar Ferrari untuk berjaga-jaga jika Carlos Sainz hengkang ke tim lain. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.